Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak, Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak, adikku semuanya yang semoga senantiasa dijaga oleh Allah SWT, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali di malam hari ini kita bisa hadir di majelis ilmu ini. Sejenak kita mengingat Allah, mengingat akhirat, dan juga mengingat akan janji dan siksanya, bahwa Allah SWT menciptakan kita untuk beribadah kepadanya dan membebani kita untuk selalu mentaatinya subhanahu wa ta'ala. Insyaallah di malam hari ini kembali kita akan mempelajari tentang akibat buruk dari dosa. Kita masih merujuk kepada kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, Ad-Da' wad-Dawa. Di pertemuan lalu kita telah membahas tentang dampak buruk akibat dosa dan maksiat. Maka di malam hari ini kita masih akan membahasnya, yaitu tentang hukuman atas perbuatan dosa dan juga kemaksiatan. Di sini beliau menyebutkan ada banyak hukuman yang akan diterima oleh orang-orang yang bermaksiat, yang sebenarnya ini juga termasuk dampak buruk dari kemaksiatan. Ya, cuman di sini beliau menjadikan poin tersendiri yang sebagiannya juga merupakan pengulangan dari pembahasan yang telah lalu. Maka insyaallah akan kita sampaikan di malam hari ini. Kaum muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa yakum, telah kita terangkan di pertemuan sebelumnya, pertemuan lalu, bahwa kemaksiatan itu adalah yang menyebabkan berbagai macam keburukan yang menimpa seorang hamba, baik itu kesedihan, penderitaan, penyakit, musibah, sampai kebinasaan. Bahkan termasuk bencana-bencana yang terjadi di dunia juga disebabkan oleh dosa dan maksiat. Dan di pertemuan yang lalu kita telah banyak membahas tentang akibat buruk dari kemaksiatan yang sebagian besarnya itu didapatkan oleh seorang hamba ketika di dunia. Adapun apa yang didapatkan oleh seorang hamba di akhirat akibat dari perbuatan dosa dan kemaksiatannya tentunya lebih dahsyat daripada sekedar apa yang dia rasakan ketika di dunia. Telah kita lalui ketika kita membahas tentang iman kepada hari akhir di pembahasan masa sebelumnya tentang akidah. Di antara akibat dari perbuatan dosa dan maksiat adalah seseorang mengalami siksa di alam kubur, siksa yang begitu mengerikan. Bahkan ada yang terus-menerus dalam siksaan tersebut di alam kubur. Ada orang yang kepalanya dipecahkan dengan batu oleh seorang yang lain. Kemudian batu itu menggelinding. Maka ketika orang ini mengambil batu tersebut, kepalanya sudah menyatu lagi. Kemudian batunya diambil lalu dipecahkan lagi kepalanya dengan batu tersebut. Dia senantiasa berada dalam bentuk siksaan seperti itu hingga hari dibangkitkan. Demikian pula ada orang-orang atau seorang manusia yang mulutnya itu disobek, mulutnya disobek ke salah satu sisi wajahnya, bahkan sampai ke belakang, sampai ke tengkuk.
ya, sebelah kanan disobek, ya, kira-kira sakit apa enggak kayak gitu? Sakit sekali. Mulut disobek, ya. Kita sariawan aja sudah sangat menyakitkan, ya. Kalau lagi parah-parahnya, apalagi sampai disobek sampai tengkuk. Nauzubillah min dzalik. Ketika disobek sebelah kanan, maka dia berpindah kepada sebelah kiri. Sebelah kiri juga seperti itu, disobek dengan, ya, dari arah mulut sampai ke belakang ke tengkuk. Ya, ternyata yang sebelah kanan sudah rapat lagi. Kemudian pindah ke sebelah kanan lagi. Ya, itu begitu mengerikan. Di antaranya juga ada orang-orang yang digambarkan, ya, ketika itu disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa ada orang yang ketika disiksa itu siksaannya berenang di sungai darah. Kemudian dia mendekat ingin menepi, ternyata di tepian sudah ada orang yang memegang batu kemudian melemparinya ke mulutnya. Akhirnya dia itu kembali ke tengah lagi. Ada juga yang mereka itu diletakkan atau dikumpulkan di sebuah tungku yang mengerucut bagian atasnya, yaitu laki-laki dan perempuan yang telanjang, kemudian dari bawahnya muncul api sehingga mereka itu terangkat sampai ke atas karena api tersebut. Jadi begitu mengerikannya siksaan-siksaan yang terjadi yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW di alam kubur. Apa sebabnya? Sebabnya tentunya adalah karena perbuatan dosa dan juga maksiat yang dilakukan oleh hamba-hamba tersebut. Adapun di hari kebangkitan, maka di antara hadis yang bisa kita temukan tentang akibat dari perbuatan dosa dan maksiat kala itu, diantaranya adalah orang-orang yang dibangkitkan dalam keadaan miring sebelah. Kenapa? Tidak adil kepada istrinya. Ada juga yang dibangkitkan dalam bentuk yang begitu kecil seperti semut, ya, hina. Dia takut kalau terinjak-injak oleh yang lainnya. Kenapa? Karena kesombongannya, dosa dan maksiat. Ada juga beberapa bentuk yang lainnya. Demikian pula kita pernah menyimak hadis tentang orang-orang yang berkeringat di padang mahsyar. Ada yang sampai mata kakinya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai pinggangnya, ada yang sampai mulutnya. Ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Akibat apa? Dosa dan maksiat. Demikian pula ketika pada proses mizan, maka timbangan keburukannya bagi orang-orang yang banyak berbuat keburukan, ya, timbangan keburukannya lebih berat. Demikian pula dalam proses hisab, ya, sampai pada kondisi ketika seorang hamba itu melewati sirat, ya, tidaklah seseorang tergelincir dari sirat itu sehingga masuk ke dalam neraka kecuali karena akibat dari perbuatan dosa dan maksiat yang dia lakukan di dunia. Sampai ujungnya manusia masuk ke dalam neraka, terhalang dari masuk ke dalam surga karena apa? Karena perbuatan dosa dan maksiat. Maka sepantasnya lah bagi manusia yang berakal untuk mewaspadai dirinya dari mendatangi kemaksiatan-kemaksiatan dan juga perbuatan dosa yang Allah larang. Semoga Allah menimpakan taufiknya kepada kita sehingga memberikan kepada kita kekokohan, keistiqomahan di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka di antara hukuman dosa dan kemaksiatan yang diterima oleh seorang hamba, kita bacakan dari apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala dalam kitab beliau Ad-Dawa Ad-Dawa. Yang pertama beliau menyebutkan di sini yaitu bahwa perbuatan dosa dan maksiat memadamkan api cemburu dari dalam hati seorang hamba.
memadamkan api cemburu. Ini akibat dari perbuatan dosa dan maksiat. Cemburu pada diri seseorang yang mestinya membawa kebaikan, dia tidak rela, tidak ridho ketika keluarganya terjatuh ke dalam perbuatan dosa, keluarganya terjatuh ke dalam perbuatan maksiat, tetapi karena dia merupakan pelaku maksiat, sifat cemburu itu dicabut oleh Allah. Semakin banyak kemaksiatan yang dilakukan, semakin banyak kecemburuan yang Allah kurangi atau Allah cabut dari dalam dirinya. Sehingga ketika dia melihat ada kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah keluarganya, maka dia tidak merasa cemburu, tidak merasa ingin menghalanginya. Justru bisa jadi dia itu membiarkannya, bahkan bisa jadi dia itu justru mendukungnya. Ya, barangkali kita bisa melihatnya di tengah-tengah masyarakat kita, betapa banyak suami-suami yang membiarkan istri-istrinya keluar rumah tanpa hijab. Bahkan banyak dari mereka yang mestinya seorang istri memakai pakaiannya hanya di kamarnya bersama suaminya saja, ternyata dia memakainya di luar rumah, dan suaminya enggak cemburu. Suaminya tidak cemburu. Akibat dari apa? Dari kemaksiatan. Banyak juga orang tua yang membiarkan anaknya mendekati perzinaan dengan berpacaran, berkholwat, berdua-duaan antara laki dan perempuan, dibiarkan sama orang tuanya. Anak perempuannya dibawa pergi oleh laki-laki yang bukan mahramnya, tenang-tenang saja. Bahkan sebagiannya justru merasa bangga. Oh, anakku is payu. Naudzubillah min dzalik. Payu apa? Payu maksudnya pacaran gitu, bukan payu karena nikah, tapi pacaran. Orang tuanya bangga. Naudzubillah min dzalik. Maka orang-orang tua seperti ini, para suami seperti tadi, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT kelak dari kiamat, di mana seorang kepala rumah tangga dia dituntut untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari siksa api neraka. Naudzubillah min dzalik. Ini barangkali termasuk di antara hukuman dosa dan maksiat yang tidak disadari oleh seorang hamba, dicabut rasa cemburu dari dirinya. Berikutnya juga di antara akibat atau hukuman bagi para pelaku dosa dan maksiat, yaitu lenyapnya rasa malu. Rasa malu itu dicabut oleh Allah dari dalam hatinya. Padahal rasa malu itu adalah merupakan kehidupan bagi hati. Nabi SAW pernah menyampaikan, al-haya'u khairun kulluh, dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Malu itu adalah kebaikan seluruhnya. Dan beliau bahkan menyampaikan dalam riwayat Imam Muslim, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna masyita. Sesungguhnya di antara ucapan apa yang didapatkan oleh manusia dari ucapan para nabi terdahulu, yaitu apabila kalian tidak malu maka berbuatlah sesukamu. Ini maksudnya ancaman. Jadi kalau kamu tidak malu, kamu berbuat sesukamu, itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Pasti akan ada konsekuensinya. Maka para pelaku maksiat, semakin banyak mereka bermaksiat, semakin banyak pula rasa malu yang Allah cabut dari dirinya. Hingga bahkan mungkin habis rasa malunya. Perempuan yang mestinya keluar rumah malu auratnya dilihat oleh orang lain, justru dia itu pamerkan. Naudzubillah min dzalik. Bahkan bangga kecantikannya, bangga auratnya dilihati oleh para lelaki. Tidak malu. Naudzubillah min dzalik. Ini akibat dari perbuatan dosa dan
kemaksiatan. Padahal semakin perempuan itu pemalu, justru itulah yang membuat dia semakin mulia. Ya, sebaliknya ketika perempuan habis rasa malunya, maka dia akan menjadi manusia yang rendah. Ya, demikian pula para pelaku maksiat yang lain. Ya, mereka habis rasa malunya, tidak sholat, sudah merasa biasa karena sudah sering tidak sholat. Nggak malu lagi meninggalkan sholat. Teman-temannya pada sholat, dia nggak sholat, nggak malu. Orang-orang pada ke masjid, dia nggak masjid juga nggak malu. Ketika diajak ke masjid, ada aja alasannya. Pak ke masjid Pak, alasannya apa biasanya? Ya, capek, ya bengkek, ya. Yang lebih parah lagi apa? Wah aku nitip aja lah. Masa sholat jamaah kok nitip gitu. Itu ya nggak malu lagi ya. Meninggalkan kewajiban tidak malu ya. Ini akibat dari perbuatan dosa dan maksiat ya. Allahul musta'an. Kemudian juga diantara hukumannya adalah bahwa dosa-dosa itu melemahkan hati dari sikap pengagungan seorang hamba kepada Rabb-Nya, melemahkan pengagungannya kepada Allah, melemahkan rasa hormatnya kepada Allah ya. Dan ini pasti terjadi ya. Bahkan beliau menyampaikan, seandainya sikap mengagungkan Allah dan menghormatinya, memuliakannya tertanam dalam hati seorang hamba, niscaya hamba itu tidak akan berani berbuat kemaksiatan kepada Allah. Nah, jadi ketika beliau mengisyaratkan di sini, orang itu ketika bermaksiat kepada Allah itu karena kurangnya atau hilangnya pengagungannya kepada Allah. Karena hakikatnya orang itu ketika bermaksiat, dia bermaksiat di hadapan siapa? Di hadapan Allah. Allah lihat enggak dia bermaksiat? Lihat. Makanya diantara ulama menyampaikan, zikir yang paling utama adalah zikir yang engkau lakukan ketika engkau hendak bermaksiat, sehingga dengan zikir tersebut mencegahmu dari perbuatan maksiat itu. Sebagian mengatakan, la tanduru ila sigharil ma'asi wanzuru ila man nasaita. Janganlah kalian melihat kepada kecilnya kemaksiatan, tetapi lihatlah kepada siapa yang engkau maksiati. Apapun jenis kemaksiatannya, maupun besar maupun kecil, yang dimaksiati sama, yaitu Allah. Ketika kita bermaksiat kepada Allah, kita bermaksiat di hadapannya dengan menggunakan nikmatnya. Semoga Allah melimpahkan kepada kita ketakwaan dan keistiqomahan dalam ketaatan kapan dan dimanapun kita berada. Ya. Kemudian juga diantara hukuman dari kemaksiatan, yaitu bahwa Allah menghilangkan wibawa pelaku maksiat dari hati para makhluk. Bahkan Allah menghinakan dan merendahkannya, sebagaimana dia telah menghinakan dan merendahkan agamanya Allah. Maka sesuai dengan kadar kecintaan seorang hamba kepada Allah, sesuai dengan kadar itulah masyarakat mencintainya, orang-orang mencintainya. Sesuai kadar ketakutan hamba kepada Allah, sesuai kadar itulah orang-orang atau manusia akan takut kepadanya. Maka tadi, semakin orang itu banyak bermaksiat, maka semakin jatuh wibawanya di hadapan manusia. Ya, Allah jatuhkan ya, wibawanya, menjadikan orang-orang berani kepada dirinya. Dan Allah telah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 18, "Wa man yuhinillahu famalahu min mukrim." Dan barang siapa yang dihinakan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang memuliakannya. Jadi ketika hilang kewibawaan, maka orang-orang pun akan berani kepadanya. Bahkan hewan-hewan pun menjadi berani kepada dirinya. Atau hewan-hewan pun akan marah kepadanya dan bahkan bisa saja menyerangnya.
Di antara hukuman Allah juga bagi para pelaku dosa dan maksiat, yaitu bahwa Allah akan melupakannya dan juga membiarkannya. Bahkan Allah akan menyerahkan hamba tersebut kepada hawa nafsunya dan juga kepada setannya, yakni setan yang mendampinginya atau setan yang mengganggunya. Maka ini adalah kebinasaan yang tidak bisa diharapkan keselamatan bersamanya. Bagaimana pula seseorang ingin selamat sedangkan dia itu ditinggalkan oleh Allah? Dia diserahkan kepada hawa nafsunya dan kepada setannya. Siapa pula yang bisa menolong seseorang ketika Allah telah meninggalkannya? Allah telah berfirman, "Wala takunu kalladzina nasullaha fansahum anfusahum ulaika humul fasiqun." Dalam surat Al-Hasyr ayat 19. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah menjadikan mereka itu lupa kepada diri mereka sendiri, dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi orang akan diserahkan kepada setannya dan hawa nafsunya. Bagaimana pula dia bisa keluar dari jeratan hawa nafsunya dan godaan setan ketika tidak ditolong oleh Allah. Kemudian juga di antara hukuman bagi para pelaku dosa dan maksiat, yaitu mengeluarkannya dari lingkaran ihsan dan menghalanginya dari mendapatkan pahala orang-orang yang berbuat baik. Ya, mestinya dia itu bisa berbuat kebaikan dan mendapatkan pahala dari Allah, digolongkan oleh Allah kepada orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Dia malah berbuat maksiat, sehingga sebaliknya Allah justru menjadikannya masuk ke dalam golongannya para pelaku dosa. Kemudian juga diantaranya juga yaitu bahwa kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba akan menghambat perjalanan hatinya menuju Allah dan alam akhirat, membuat hatinya terhalang dari perjalanannya menuju Allah dan juga alam akhirat. Bahkan dosa itu akan bisa mematikan hatinya atau membuatnya sakit parah yang ditakuti, atau melemahkan kekuatannya, dan ini adalah kepastian. Bahkan kelemahan hatinya itu bisa berujung kepada 8 penyakit yang Rasulullah SAW itu memohon pelindungan kepada Allah darinya. Jadi 8 penyakit hati itu apa? Yaitu kegundahan dan kesedihan, kelemahan dan kemalasan. Jadi orang malas juga akibat dari perbuatan dosa dan maksiat. Orang lemah dalam berbuat kebaikan, lemah, maka itu juga akibat dari kemaksiatan. Kemudian juga yang kelima, ketakutan dan kekikiran yang keenam. Jadi takut itu juga akibat dari dosa dan maksiat. Beratnya hutang dan juga intimidasi seseorang. Beratnya hutang dan intimidasi seseorang ini 8 dosa yang diakibatkan oleh dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Kegundahan dan kesedihan. Ada kalanya seseorang itu dia sedih, dia gundah, nggak bisa tidur, banyak pikiran, gelisah, sedih, nggak tahu kenapa. Maka sebabnya adalah dosa. Kadang-kadang begitu, orang malam-malam nggak bisa tidur, rasanya kok sedih banget, saya sih kenapa ya? Itu akibat dari dosa, di antara sebab utamanya. Demikian pula orang lemah dalam perbuatan kebaikan, lemah rasanya, malas gitu, termasuk kemalasan, itu juga akibat dari perbuatan dosa. Karena kurangnya pengagungannya kepada Allah, sehingga dia itu akan lemah dalam perbuatan kebaikan. Sebagaimana tadi kita sebutkan bahwa seorang itu akan
ya, lemah hukumannya, lemah hatinya atau lemah pengagungannya kepada Allah. Ya. Kemudian juga diantara akibat dari dosa dan maksiat, ya, hukumannya adalah bahwa hal itu akan melenyapkan nikmat-nikmat dan juga menurunkan azab-azab. Ya. Melenyapkan nikmat dan menurunkan azab. Ya, sebagaimana ya, para ulama terdahulu, ya, mereka juga banyak yang diambil nikmatnya oleh Allah, dicabut nikmatnya, kemudian bahkan diganti dengan siksaan. Diganti dengan siksaan. Bahkan bisa jadi nikmat yang dianggap sebagai nikmat, bisa jadi itu adalah musibah itu sendiri. Sebagaimana kata para ulama, nikmat yang tidak menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, maka hakikatnya itu adalah musibah. Musibah. Ya, karena setiap nikmat akan ditanya oleh Allah. Dan Allah telah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apapun musibah yang menimpa kalian itu adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri, dan Allah mengampuni banyak dari kesalahan. Kemudian juga diantara hukuman dari dosa adalah, yakni apa yang Allah tanamkan dalam hati para pelaku maksiat berupa ketakutan dan juga kecemasan. Takut dan juga cemas. Ya, rasanya takut dan juga cemas. Kita mungkin bisa melihat orang-orang yang menggantungkan hatinya kepada selain Allah, dia akan selalu merasa takut. Ya. Berbeda dengan orang yang bertauhid, orang yang yakin hatinya kepada Allah, dia akan tenang. Ya. Apapun yang terjadi itu semua sudah diatur oleh Allah. Kita kalau mau menghindar dari takdir Allah juga tidak akan pernah bisa. Ya. Maka kalaupun terjadi sesuatu, itu sudah karena pilihan dari Allah, dan pilihan Allah kepada hambanya yang beriman pasti adalah yang terbaik, ya, atau pasti di dalamnya mengandung kebaikan. Tenang, ya, beda dengan orang-orang yang ya, tidak bertawakal kepada Allah, maka akan takut, akan cemas, ya, akan selalu khawatir, ya, khawatir dengan masa depan, khawatir dengan apa yang akan dia hadapi, ya, dan seterusnya. Kemudian juga yang berikutnya hukuman kemaksiatan, yaitu bahwa kemaksiatan itu menimbulkan perasaan terasing yang sangat besar di dalam hati. Ya. Perasaan asing di dalam hatinya, ya, bahkan merasa asing kepada Allah SWT. Dan ini adalah perkara yang sangat besar. Bagaimana seorang hatinya itu asing dari Allah. Barangkali kita melihat orang-orang yang sudah terlalu banyak berbuat dosa, terlalu banyak meninggalkan kewajiban-kewajiban Allah, ya, akrab dengan kemaksiatan. Mereka itu sampai-sampai kalau untuk menyebut nama Allah itu gak sampai itu. Seolah-olah lisannya itu ngeluh, ya, atau malu atau apa gitu ya, kalau mau menyebut nama Allah gitu. Paling nyebutnya apa? Ya Tuhan, atau yang di atas gitu. Kalau bahasa kitanya ya sing gawe urip gitu. Jadi untuk menyebut Allah gitu itu lisannya nggak nyampe, ya, lisannya nggak nyampe, ya. Itu dan itu ya otomatis begitu gitu. Ya. Jadi mau menyebut nama Allah itu nggak sampai, ya. Begitu. Ya. Bahkan bisa jadi ya hampir-hampir dia itu tidak pernah menyebut nama Allah. Sekadar orang itu mengucap alhamdulillah ketika mendapatkan kenikmatan itu mungkin hampir-hampir tidak pernah. Mengucapkan insya Allah itu nggak pernah. Itu jadi asing, ya. Sampai lisannya untuk menyebut nama Allah itu kayaknya kayak berat banget gitu loh, ya. Itu. Dan ini kita mungkin bisa menyaksikannya. Ya, Allah palingkan hati mereka dari Allah ketika mereka itu berpaling. Ya. Allah berfirman dalam surat As-Saff, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Ketika mereka berpaling,
maka Allah palingkan hati-hati mereka. Sampai separah itu. Jadi orang ngucapin Allah gitu, itu susah gitu. Mau makan mungkin nggak pernah nyebut ngomong Bismillah, nggak pernah gitu. Habis makan ucap Alhamdulillah mungkin juga hampir-hampir nggak pernah gitu. Baik. Kemudian juga hukumannya, di antara hukuman kemaksiatan adalah bahwa akan merubah hati seorang hamba yang sebelumnya sehat dan lurus menjadi sakit dan menyimpang. Ini otomatis ya, seperti Allah Ta'ala berfirman, kallabal rona ala qulubihim makanu yaksibun. Sekali lagi tidak, bahkan noda itu menutupi hati-hatinya karena apa yang mereka perbuat, ya, karena dosa-dosa yang mereka itu perbuat. Ya, sebagaimana hadis yang menyebutkan tentang seorang hamba ketika dia itu melakukan kemaksiatan, maka diberikan titik hitam di dalam hatinya. Sampai ketika titik hitam itu semakin banyak, maka titik-titik hitam itu akan menutupi hatinya, sehingga bahkan hatinya akan menjadi mati. Ini riwayat Imam Tirmidzi. Ya, hatinya akan menjadi mati, keras. Ya. Kalau orang sudah keras hatinya, ya, mati, bahkan itu nasihat apapun yang disampaikan kepadanya itu tidak akan bermanfaat. Ya. Ibaratnya batu itu kalau kena air ya sudah mengalir aja airnya, enggak masuk gitu, enggak meresap. Ya. Bahkan Allah mensifati orang-orang yang mati hatinya itu bahkan lebih keras dari batu. Ya. Baik, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini saja kita bisa merenungkan kiranya bahwa hukuman bagi para pelaku maksiat itu begitu sangat berbahaya. Kemudian juga di antara hukumannya juga bahwa dosa-dosa itu akan menyebabkan seseorang buta dari basirah, yakni kecerdasan dan keyakinan hati, serta melenyapkannya dari cahaya ilmu, ya, cahaya ilmu, ya. Ya, menutup jalan-jalan ilmu dan menghalangi sumber-sumber hidayah. Masya Allah, ya. Ya, subhanallah, ini terhalang dari sumber-sumber hidayah. Ya. Sehingga ketika hidayah itu sampai kepadanya, dia akan menolaknya, menolak hidayah. Padahal hidayah itu ya hanya Allah saja yang bisa memberikannya. Ketika hidayah datang kepadanya, justru malah dia itu tolak. Ya, akibat dari kemaksiatannya. Ya. Ketika ilmu itu datang, dia tidak mau mengambilnya. Ya. Bisa jadi orang itu duduk di majelis ilmu, tapi ilmunya nggak masuk, mental gitu. Ya, karena betapa kerasnya hati yang telah dikotori oleh kemaksiatan. Kemudian juga di antara hukumannya juga bahwa pelaku maksiat itu selalu dalam tawanan setan dan juga penjara hawa nafsunya. Selalu dalam tawanan setan dan menjadi terpenjara dalam hawa nafsunya. Maka jika hati itu telah tertawan oleh hawa nafsu dan juga setan, maka akan disusupi oleh penyakit-penyakit dari segala arah sesuai dengan kadar ketertawanannya itu. Ya, maka semakin banyak kemaksiatannya, akan semakin dia itu tertawan oleh setan dan juga hawa nafsunya, sehingga akan semakin menjauhkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara akibat dari atau hukuman bagi dosa dan maksiat, yaitu bahwa namanya akan jatuh, ya. Kehormatannya dan kedudukannya di sisi Allah
juga akan jatuh ya. Demikian pula akan jatuh di depan makhluknya. Karena yang demikian itu, orang yang paling bertakwa kepada Allah adalah orang yang paling mulia ya. Orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah ya. Maka semakin orang itu bertakwa kepada Allah, dia akan semakin mulia di sisi Allah. Sebaliknya, semakin orang itu meninggalkan ketakwaan, semakin orang itu banyak berbuat dosa dan maksiat, maka akan semakin turun kemuliaannya di sisi Allah. Berikutnya, di antara hukuman dosa dan maksiat. Jadi banyak banget ya. Bahwa kemaksiatan itu merampas nama-nama pujian dan kemuliaan dari pelakunya, dan menempelkan kepadanya nama-nama celaan dan hinaan. Orang awalnya disebut sebagai orang mukmin, orang baik, orang mulia, orang bertakwa, orang taat, orang yang bertaubat, orang yang hatinya bersih, orang soleh, ahli ibadah, orang yang takut kepada Allah, orang yang kembali kepada Allah, orang baik, orang yang diridhoi ya. Kemudian berubah ketika dia itu melakukan dosa dan maksiat menjadi nama-nama yang buruk ya. Pelaku kekejian, pelaku kemaksiatan ya. Orang yang kotor, orang yang dimurkai ya. Dan juga bahkan nama-nama kemaksiatan itu sendiri bisa melekat kepada dirinya ya. Disebut pezina ya. Naudzubillah min dzalik ya. Buruk sekali orang disebut dengan pezina, pencuri, pembohong ya, penipu ya. Padahal awalnya orang soleh, orang taat. Akibat apa? Kemaksiatan. Nama yang baik berganti menjadi nama yang buruk. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Inilah nama-nama kefasikan ya. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk setelah keimanan. Kemudian juga di antara hukumannya bahwa dosa-dosa itu menyebabkan seseorang berkurang akalnya. Akalnya berkurang. Orangnya waras tapi kayak orang enggak waras. Coba kita bisa melihat kepada orang-orang yang berbuat kesyirikan. Mereka beribadah kepada patung-patung, meminta kepada selain Allah. Di mana akalnya? Bagaimana patung kok diminta-minta? Seolah-olah akalnya hilang. Begitu. Maka demikian orang-orang yang bermaksiat ya, bahkan mereka meninggalkan petunjuk Allah dan mengambil petunjuk selain Allah ya, mengambil petunjuknya manusia yang hina, mengambil petunjuknya setan ya, mengutamakan dunia daripada akhirat ya, seolah-olah akalnya tidak berfungsi. Ini pelaku maksiat. Kemudian juga di antara hukumannya juga bahwa menyebabkan dia terputus hubungannya dengan Allah ya, terputus hubungannya dengan Allah. Maka kalau sudah terputus ya, hubungannya dengan Allah, maka akan terputus pula darinya sebab-sebab kebaikan ya, dan bersambunglah kepadanya sebab-sebab keburukan. Kemudian juga di antara hukuman dosa dan maksiat menghalangi seorang dari keberkahan umur, keberkahan rizki, keberkahan ilmu, keberkahan amal, dan berkah ketaatan. Jadi dosa-dosa itu akan bisa menghapus keberkahan. Kemudian juga di antaranya juga menyebabkannya akan dekat kepada setan yang selalu ingin menggelincirkannya ke dalam neraka, dan dia dijauhi atau dijauhkan dari malaikat yang justru akan selalu memberikan kebaikan atau berdampak kebaikan untuknya ketika dia itu bersama para malaikat. Nah, itu beberapa hukuman dari kemaksiatan barangkali yang bisa kita sampaikan ya, yang sebenarnya juga masih banyak.
Maka apabila hukuman-hukuman tersebut belum cukup untuk menjadikan kita itu takut kepada Allah, maka Allah menetapkan hukum-hukum syar'i bagi perbuatan maksiat dan juga dosa. Maka sesungguhnya agama Islam telah menetapkan bahwa sebagian kemaksiatan itu dihukum dengan hukuman-hukuman di dunia. Misalnya apa? Orang yang mencuri sampai 3 dirham itu dipotong tangannya. Orang yang merampok itu dipotong tangan dan kakinya. Orang yang merampok. Kemudian juga orang yang menuduh orang yang baik-baik, menuduhnya dengan berzina, padahal orang baik, maka dia dihukum dengan hukuman cambuk. Demikian pula orang yang memasukkan setetes minuman yang memabukkan ke dalam perutnya. Kemudian juga Allah mensyariatkan hukuman mati dengan cara yang paling buruk, yaitu dengan dirajam, dilempar dengan batu sampai mati pada kasus perzinaan. Dan meringankan hukuman ini dengan 100 cambukan atas siapa yang belum menikah. Kalau yang sudah menikah hukumannya dirajam, dilempari batu sampai mati. Kalau yang belum menikah maka dicambuk dengan 100 kali cambukan, kemudian diasingkan dari negerinya selama 1 tahun. Demikian pula Rasulullah menetapkan hukuman penggal leher, dipenggal lehernya bagi orang yang berzina dengan mahramnya. Termasuk juga hukuman mati bagi para pelaku homoseksual, baik subjeknya maupun objeknya, dua-duanya. Yang melakukan homoseksual itu dibunuh, dihukum mati. Demikian pula orang yang menyetubuhi binatang juga dihukum mati, orangnya maupun hewannya, dibunuh. Ini sudah menjadi ketetapan dalam syariat Islam. Bahkan Rasulullah SAW juga mengancam akan membakar rumah orang-orang yang tidak menghadiri sholat berjamaah, laki-laki. Dan juga hukuman-hukuman syar'i yang lainnya yang telah ditetapkan dalam syariat Islam, yang itu begitu nampak ketika di dunia, yang barangkali karena kadang-kadang manusia itu untuk yang tidak nampak itu karena nggak kelihatan, jadi nggak takut. Maka Allah juga menetapkan hukuman-hukuman syar'i bagi beberapa dosa dan maksiat agar manusia menyaksikannya sehingga mereka takut. Makanya kalau ditegakkan hukum-hukum seperti ini, orang-orang akan lebih takut untuk berbuat kemaksiatan. Coba orang melihat manusia dipotong kepalanya, ngeri nggak? Ngeri. Ngelihat orang dipotong tangannya, kakinya, atau dilempari dengan batu sampai mati, dan itu disaksikan oleh orang-orang yang hadir, takut mereka. Seperti itu. Ini diantara hikmah atau manfaat bagi beberapa hukum yang Allah tegakkan. Barangkali orang itu tidak mempan dinasihati, tidak mempan diingatkan dengan ayat Al-Quran, dengan hadis Nabi, dengan siksaan akhirat, dia diingatkan dengan hukuman seperti itu, takut orang itu, takut, mati. Itu diantara beberapa hukuman atas perbuatan dosa dan maksiat. Maka kiranya hukum-hukuman tersebut cukup bagi kita untuk menjauhkan diri kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Di samping begitu banyak juga hukuman-hukuman yang lainnya, seperti terkuncinya hati dan pendengaran, kaburnya penglihatan, tertutupnya hati, diletakkannya tabir penutup di atasnya, dan seterusnya. Semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang selalu mentaatinya, bertakwa kepadanya, menjauh dari kemaksiatannya kepadanya, mendekatkan diri kepada Allah SWT kapan dan dimanapun kita berada. Demikian barangkali semoga bermanfaat. Insyaallah kita cukupkan untuk pembahasan tentang akibat buruk dari kemaksiatan. Insyaallah kita akan bertemu lagi di bulan akan datang, akan kita bahas tentang
macam-macam dosa-dosa besar yang membinasakan, yang bahkan seringkali atau banyak kaum muslimin yang tidak mengetahuinya. Demikian, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.